Sebelumnya apa ya gitu yang dipermasalahkan, sedangkan aku kan membaca di ayat Alkitab itu sendiri kan, tidak ada yang aku tafsirkan sendiri. Justru aku menggunakan data itu supaya tidak ada tafsiran itu sendiri. Lalu mana yang buat kalian tidak terima itu? Berarti kalau kalian tidak terima apa yang kubacakan, berarti kalian tidak terima ayat itu sendiri. Udah gitu aja. Tapi ini aku sarankan lagi, sering-seringlah nonton dialog, apalagi dialognya Bang Zuma itu ya bagus banget dialognya Bang Zuma. Dan PT-PT-nya Om Ben itu juga bagus banget untuk kita yang suka berpikir, untuk kita menggunakan akal sehat kita ini. Itu bukan menjatuhkan atau mencela atau merendahkan ya, itu tuh untuk kita yang mau berpikir, untuk kita yang mau belajar. Jadi kita dapat pengetahuan yang lebih, jadi kita bisa mencerna, kita bisa merangkum. Itu sih sebenarnya. Terus buat betina ini, dia tuh di komentarnya PT-PT ku tuh jolo yang tidak berpasal. Coba yang ndak komentar tuh jolo-jolo yang coba dicerna macam itu bah. Ini udah hambur komentar, tidak dapat dicerna, tidak nini kan. Ih babi. Udahlah guys, itu aja. Bye bye. Assalamualaikum. Halo guys, mari kita jawab. Ya, artinya jika suamimu ingin menghindari zina, kau mesti siap dipoligami karena memang dibolehkan, itu poinnya. Boleh. Tapi pertanyaannya sekarang, suami aku mau nggak berpoligami? Tidak semua laki-laki itu ingin berpoligami. Tidak semua laki-laki itu ingin punya istri lebih dari satu. Walaupun nih ada laki-laki yang udah cukup materi, pokoknya udah cukup memenuhi syarat yang udah diberikan Islam, belum tentu juga dia ingin berpoligami. Jadi semuanya itu balik lagi ke diri masing-masing. Satu istri aja gaji UMR, alhamdulillah pas-pasan. Gimana mau istri dua gaji UMR? Ingat, tidak semua laki-laki itu ingin berpoligami walaupun di agamanya diperbolehkan. Islam memperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Tapi ini ya aku bisikin ke kamu, kalau kamu mau punya istri lebih dari satu, kamu gak usah selingkuh, masuk Islam aja, oke? Halo, assalamualaikum. Lalu ya Nes, pasal 10 ayat 30 apa mbak? Gini loh Oten, ini siapa sih yang namain Oten ini, lucu sekali. Nggak masalah sih sebenarnya kalian mau nyuruh aku baca ayat ini. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ayat di Alkitab itu kontradiksi, bertentangan? Satu ayat mengatakan utusan, satu ayat mengatakan Tuhan. Lalu mana yang mau diikutin? Itu aja sih sebenarnya, simple. Mau kalian balas PT aku berbagai macam ayat Alkitab, tapi balik lagi, yang mana yang mau diikutin? Sedangkan banyak ayat-ayat yang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu seorang utusan. Jadi yang adu mekanik itu bukan manusia, tapi ayat itu sendiri. Udah itu aja lah. Bye-bye. Ibu bapak saya juga mualaf, terus jaga hubungan dengan adik beradik, dan ibu bapaknya buktikan ajaran Islam itu baik. Alhamdulillah ya kak, semoga aku juga, keluarga aku nyusul juga jadi mualaf gitu loh. Karena aku juga pengen ngerasain gimana sih puasa bareng, lebaran bareng, satu keluarga gitu deh, suatu keluarga kandung gitu ya, bukan orang lain. Dan alhamdulillah aku udah sedikit demi sedikit udah kayak bilang ke orang tuaku kalau Islam itu agama yang indah, agama yang baik. Karena yang mereka tahu itu Islam itu kalau udah masuk Islam tuh kayak fanatik gitu loh. Terus kayak kalau udah masuk Islam tuh kayak mereka tuh nggak keluarga lagi, dan enggak gitu. Terus aku juga sebelum aku menikah juga aku tuh selalu bilang ke calon suami aku gitu, kamu kalau nerima aku jangan lupa juga menerima keluarga aku gitu loh. Kadang banyak orang-orang di luar sana yang dia mau aja sama si cewek tapi kadang sama si keluarganya jarang menerima kayak gitu, dan aku nggak mau. Dan sebelum aku nikah juga aku tuh udah cantumin, udah bilangin ke calon suami aku, kalau kamu mau sama aku, kamu harus juga bisa menerima keluarga aku, menghargai mereka selayaknya orang tua kamu juga, aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Allah itu maha baik, dikasihnya lah calon suami yang baik. Dia itu datang ke rumah aku, bapak aku itu pulang kerja, aku aja seumur-umur hidup nggak pernah ngasih air minum ke bapak aku kalau pulang kerja. Dia datang ke rumah ngambil air minum dan langsung suguhin si bapak aku gitu loh. Dan hal kecil itu juga yang bikin bapak aku itu dulu gitu ya guys ya.
Dan aku juga mau kasih tahu ini keluarga aku, tapi ini nggak semua ya. Nah ini tuh keluarga aku. Nah ini tuh mamaku tuh udah tua. Dan ini tuh adek mama aku yang paling bungsu, dia tuh Islam juga. Ini adeknya bapak aku, adek kandung, ini tuh Islam juga. Dan ini aku, dan ini kakak kandung aku. Dan ini anak pertama kakak aku, keponakan pertama aku yang aku pinjam baju dia. Terus ini anak kakak aku yang kedua yang ngajarin aku ngaji sama sholat. Terus ini abang aku yang kedua, dia udah punya keluarga, ini istrinya, ini anaknya. Terus ada juga abang aku satu yang belum nikah. Aku tuh sama kakak pertama aku tuh juga pernah berpikir mau cari calon istri buat abang aku yang nomor 3 ini, orang yang Islam gitu loh. Tapi kalau laki-laki tuh rada susah ya, apalagi dia tuh anaknya rada mamaan gitu, ada kayak anak mamahan gitu, jadi dia tuh kayak ngikut banget kata mama aku gitu loh. Dia tuh takut. Ya semoga aja abang aku cepat bertemu sama pasangan dia, karena umur dia tuh udah hampir 97, 95 tuh berapa sih, 27 gitu atau 28, kelahiran 95. Itu aja, bye bye. Kak, niat mualaf pacaran dulu muslim ya. Ternyata masih banyak juga ya yang kepo soal pacar aku, suami aku atau apa gitu. Sebenarnya dulu tuh sebelum aku ketemu sama suami aku aja, aku tuh emang sukanya atau emang pengennya cari pacar itu emang beragama muslim gitu. Karena ngobrolin tuh nyambung gitu loh. Kita sering banyak sharing gitu, apa sih perbedaan agama aku sama agama dia gitu loh, apa sih yang bikin berbedanya gitu. Sampai akhirnya aku kayak putus asa gitu, karena orang tua aku juga nggak setujuin kan waktu itu. Jadi cobalah aku pacaran seagama gitu kan, cuman tuh nggak nyambung, susah. Yang nggak tahu dia karena dia nggak terlalu mendalamin agamanya atau gimana, nggak ngerti aku tuh pengennya orang itu yang agamanya bagus, yang bisa ngedidik aku lebih baik gitu loh. Jangan sampai aku yang ngedidik dia gitu, yang ngasih tahu dia kamu tuh harus gini. Enggak, aku nggak mau gitu loh. Karena aku mau cari tuh yang kepala rumah tangga tuh yang nggak bisa ngedidik aku gitu loh, bukan aku yang ngedidik dia gitu. Kita boleh saling sharing gitu, apa sih yang benar dan salahnya gitu. Dan yang paling nyambung itu ya setiap aku pacaran pasti yang beragama muslim gitu. Kalau yang beragama seagama gitu tuh kayak ada gitu yang celahnya, entah itu dia agamanya kurang baik, entah itu di badannya ada tatoan, kalau enggak dia suka minum mabuk gitu. Sampai sebelum aku ketemu sama suamiku aja, aku tuh pernah ketemu sama seseorang, aku nggak tahu sih agama dia tuh baik atau enggak. Aku bilang sama dia, aku tuh setiap pacaran selalu ngetes dulu si laki-laki ini, gimana ya, aku tuh nggak disetujuin sama orang tua aku nih, aku mau masuk Islam. Aku tuh mau ngelihat dia tuh bisa nggak memperjuangkan aku gitu loh. Gitu aja guys, kita lanjut lagi ya, suami aku udah pulang, bye bye. Kenapa ya kebanyakan orang menilai itu seseorang yang mualaf itu pasti udah pasti dipoligami. Banyak kok yang bukan cuma mualaf aja ya, yang dia udah Islam dari lahir, yang suaminya kaya, yang ini, yang baik, tapi banyak yang setia sama istrinya satu gitu kan. Yang walaupun nggak semuanya laki-laki tuh mau berpoligami gitu loh. Itu udah tergantung dari orangnya sendiri ya. Bukan jangan ditetapkan Islam itu udah pasti istrinya 2 atau 3. Islam itu memperbolehkan supaya tidak ada timbulnya jinah atau dosa. Selagi dia mampu memenuhi syarat-syarat yang udah diberikan Islam itu yang nggak masalah. Tapi jangan pernah mematokkan kalau orang mualaf itu pasti dipoligami, enggak. Banyak kok orang-orang yang mualaf atau enggak mualaf gitu, Islam dari lahir. Banyak kok yang suami-suaminya yang berkecukupan tapi dia setia sama satu pasangan, banyak. Islam itu agama yang indah, agama yang mudah. Kamu mau punya istri 2, boleh, diperbolehkan di dalam Islam, asal kamu memenuhi syarat-syarat yang udah diberikan Islam. Untuk apa? Untuk menghindari sesuatu yang namanya jinah atau dosa. Jadi jangan dipersulit. Terus bagaimana sama agama yang tidak memperbolehkan poligami, setia sampai mati, istrinya 1 di rumah, tapi di luarnya banyak, terus gimana dong itu? Yang nikahnya diam-diam.
Dari kejebak hujan, banjir, dan jatuh, seharusnya dia sadar. Iya, aku sadar itu tuh ujian dari Allah untuk menguatkan iman aku dan keteguhan aku dan keyakinan aku. Orang mau nikah aja cobanya banyak, apalagi aku yang mau mualaf gitu loh. Ini tuh agama, akhirat. Pasti cobanya ini tuh kata Allah mah, ini mah nggak seberapa cobaannya. Nanti kalau udah masuk Islam, udah menjalankan, cobaannya pasti lebih berat lagi. Ini mah kata Allah mah, ini mah gampil, banjir, hujan, jatuh masih bisa dilewatin. Nanti gimana kalau udah masuk Islam, mampu nggak melewatin ujian-ujian yang lain lagi. Orang tuanya sekarang gimana Kak? Alhamdulillah orang tua sehat. Terus nggak ada yang berubah dari orang tuaku dan juga aku tetap seperti biasa. Aku juga sering nelpon mereka walaupun aku udah jauh di sini. Dan doain ya teman-teman, aku ada rencana untuk pulang tahun depan, itu sekitaran bulan 10, bulan 11 gitulah. Aku rencana mau pulang, mau jengukin mereka. Semoga nggak ada halangan dan semoga lancar selalu. Untuk teman-teman di Kalimantan, kalau kalian mau open just tip di aku boleh ya. Tapi lumayan masih lama sih, sekitar bulan 10, bulan 11 gitu. Bisa aja kalian mau beli iPhone, di sini kan murah meriah, bukan kayak di Kalimantan yang harganya selangit, udah segunung. Tapi ini dikhususkan buat Lamandau sama Pangkalan Bun aja kalau misalnya ada gitu ya. Teman, ini masih lama juga sih. Tapi nanti kalau misalnya udah dekat sama keberangkatan aku, nanti aku bakalan kabarin lagi. Misalnya teman-teman mau just tip di aku boleh. Insya Allah nanti bakalan aku usaha cariin barang yang teman-teman mau ya. Karena di Kalimantan itu rada susah ya barang-barangnya, terus juga mahal gitu. Kayak tahun kemarin aku pulang 2021 itu ada yang just tip iPhone ke aku ya. Apalagi ini iPhone 14 bentar lagi mau masuk Indonesia, pasti bakalan murah banget dong. Ini kan orang Kalimantan kan pada berduit semua ya. Insya Allah amanah, saya tidak akan menipu-nipu guys. Tapi ini khusus Pangkalan Bun sama Lamandau aja, yang lain enggak. Kok aku jadi ini ya, jadi apa sih namanya, jadi promosi gitu di sini. Nggak apa-apa lah, siapa tahu teman-teman lagi butuh gitu, pengen beli apa tapi barangnya nggak ada di Kalimantan, boleh deh kabarin. Tapi ya lumayan masih lama gitu, masih berapa ya, masih 11 bulan 10 bulan lagi. Tapi biasanya waktu itu nggak kerasa kok, aku aja udah nggak sabar mau pulang. Hihi. Oh, baru tahu kalau mau masuk Islam ke KUA. Sebenarnya KUA nggak cuma ngurus buat nikah aja ya, mau kita masuk Islam tuh bisa maksudnya. Kenapa aku memilih di KUA? Supaya aku punya data gitu, punya data untuk ngurus pergantian status agama aku, biar gampang. Karena pasti kalau misalnya kita ganti KTP itu biasanya dimintain surat keterangan kita yang benar-benar kita masuk Islam gitu loh. Terus kalau misalnya kita udah masuk Islam, bukan di KUA, terus kita mau nikah, itu biasanya KUA mintain keterangan kita masuk Islam. Cuman di tempat aku ya, cuman kalau di lain aku nggak tahu. Ya biar lebih gampang aja, itu sih menurut aku. Saya tidak akan menjual iman saya hanya untuk menyatu dengan pasangan beda agama. Ya udah, itu kan penilaian dari kakaknya. Jangan lupa spill tokonya ya, di mana. Kan kakaknya cuma lihat di video aku, bukan ngelihat di perjalanan aku. Terus nih yang komen, giliran yang Kristen masuk Islam dipuji-puji, giliran yang Islam masuk Kristen di, semua itu udah ada porsi masing-masing. Di tempat aku ya, dia itu anak haji, terus dia masuk Kristen demi pasangan dia, nikah sama pasangan dia. Di tempat aku dibangga-banggain, sampai mama aku aja bangga-banggain dia. Giliran aku yang masuk Islam, yang dibilang nggak bisa makan babi, ibadahnya nunggang-nungging, tuh kayak gituin. Cuman aku nggak mau aja ribut, biarin aja lah. Yang penting aku udah masuk agama Islam,
Karena itu tujuanku udah lama sebelum aku nikah. Aku masuk Islam karena diriku sendiri dan aku niatkan karena Allah. Kalian nggak tahu kan gimana aku belajar cari yang buat aku emang yakin Islam itu agama pilihan aku. Aku cuma ceritain ke teman-teman dekat aku, ke keluarga yang dekat sama aku. Lahir cantik seperti Bunda Maria malah berpaling, semoga cepat kembali. Enggak, soalnya kecantikan nggak menjamin surga. Iya kan ikut suami bun, kayak saudara-saudariku 6 Islam semua ya, karena suaminya lah nggak mungkin masuk Islam kalau nggak nikah. Kadang emang ada sih bun yang kayak gitu, tapi aku nggak mau mempersalahkan itu semua. Karena masuk Islam tuh nggak gampang loh. Buat kita minta restu tuh nggak gampang. Kita harus siapin mental, kita harus siapin semuanya apa yang terjadi nanti. Kadang ada loh orang yang pengen masuk Islam, tapi dia nggak punya kemampuan untuk minta restu. Mungkin dengan cara dia menikah itu jalan satu-satunya untuk masuk Islam. Dan kita nggak tahu kan kehidupan orang seperti apa selanjutnya. Tapi ya mudah-mudahan dengan dia masuk Islam karena pernikahan, nantinya dididik oleh suaminya dengan baik. Kita doakan aja yang terbaik. Karena ya masuk Islam tuh nggak gampang. Nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak semudah kita ngomong, maaf Pak, besok aku mau masuk Islam. Nggak semudah itu. Paling sensitif kalau bahas kayak ginian. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Ya, aku setuju kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan aku pun percaya semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi aku kurang setuju kalau semua agama itu sama. Entah itu dalam segi ibadah atau di dalam ajaran agama itu sendiri. Karena aku belajar dari agama aku sebelumnya dan agama aku yang sekarang itu berbeda jauh banget. Dan Islamlah agama yang paling benar menurut aku. Karena dari pertama aku belajar siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan dunia, dan siapa yang harus kita sembah, dan siapa yang kita harus beribadah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang paling aku percaya banget. Dan aku percaya Allah tidak menyerupai atau beranak. Aku percaya Yesus karena Yesus adalah Nabi, utusan Allah. Aku percaya semua Nabi yang ada di dalam ajaran Al-Quran. Itu aja sih. Bye.